Lah hidup kita tuh juga sama. Kita ini sudah ada yang ngurusi. Siapa yang ngurusi? Allah. Lah ngapain kita bingung? Jalani aja. Nanti Allah akan ngasih pertolongan. Cuma kita ini sudah pantas diurusi atau belum? Itu pertanyaannya. Wa huwa yatawalla salihin. Allah itu akan ngurus. Siapa yang diurus sama Allah? Hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa orang soleh? Al-qaim bihukukillah wa hukuki ibadih. Orang yang bayar haknya Allah dan bayar haknya hamba Allah. Bayar haknya Allah dengan cara sholat yang benar, ibadah yang benar. Bayar haknya hamba Allah, dia gak zalim, gak menyakitin siapapun juga. Itu yang diurusin sama Allah. Jadi tugas kita tuh jangan mikir masa depan kita gimana, besok saya akan gimana, nanti gimana, anak kita gimana, gak usah bingung. Tinggal kita jadikan diri kita orang yang soleh, pasangan hidup kita orang yang soleh, anak-anak kita anak yang soleh, maka insya Allah semuanya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah enggak kadang-kadang begini, ini ada pom bensin, 500 meter kemudian ada pom bensin. Kalau nalarnya akal, itu mesti yang ini yang paling laku. Tapi berapa banyak orang lewat yang itu gak kepengen ngisi, begitu lewat yang satunya kepengen ngisi. Pernah enggak kita seperti itu? Cecak. Cecak itu bisa terbang enggak? Makanannya semua hewan yang bisa terbang. Anda bayangkan harusnya kalau dipikir pakai logika, cecak itu mati kelaparan semuanya. Logika, bisa makan enggak harusnya cecak ini? Enggak bisa. Tapi gimana Allah menjadikan nyamuk itu lupa, sampai nyamuk itu digiring ke dekat mulutnya cecak. Cecaknya tinggal makan, menjulurkan di lidah. Inilah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesolehan orang tua akan bermanfaat untuk anak. Buktinya apa? Nabi Ibrahim soleh, akhirnya mendapat keturunan yang soleh, bahkan menjadi seorang Nabi. Begitu juga sebaliknya, ketidaksolehan orang tua akan juga menimbulkan madharat bagi anak. Tinggal kita pilih, kita sebagai orang tua, mau jadi orang tua yang soleh, berarti kita memberikan kepada anak keturunan kita setelah ini mendapatkan manfaat karena kesolehan kita, atau kita menjadi orang tua yang gak soleh, yang dikhawatirkan setelah ini nanti keturunan kita akan mendapatkan afat keburukan karena ketidaksolehan kita semuanya. Tentunya kalau kita sayang dengan keturunan kita semuanya, maka jadikanlah di kita orang yang soleh agar keturunan kita semuanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepingin kita ini doa dan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di doa kita itu diawali sholawat, di pertengahannya sholawat, diakhiri juga dengan sholawat. Dan juga di dalam doa kita itu beberapa kalilah kita menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Orang yang berdoa ada sholawat di awal, ada sholawat di tengah, ada sholawat di akhir. Sholawat itu nggak mungkin ditolak sama Allah. Kalau awalnya diterima sama Allah sholawat, terakhirnya diterima juga oleh Allah sholawat, maka doa-doa yang ada di antara itu pasti insya Allah juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi Ya Hayyu Ya Qayyum adalah ucapan yang paling pas untuk seorang hamba ketika dia akan mengemis, merintih, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, maka doa-doanya insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melatih hati agar bisa qanaah terhadap rezeki yang sudah Allah tentukan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih agar kita bisa qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita? Resepnya, kita jangan menganggap rezeki itu cuma hanya harta. Kesehatan itu lebih berharga daripada harta. Ada orang punya duit banyak, tapi karena sakit, makannya itu dijaga. Dia kalau memakan daging nggak boleh. Makan ayam bakar nggak boleh. Bolehnya apa? Makan jagung. Makannya sama kayak makanannya ayam. Ayam makannya apa? Jagung. Dia makan ayam nggak boleh, dia bolehnya makan. Tapi punya duit miliaran, gimana? Ada manfaatnya enggak? Nggak ada. Jadi kenapa kok kita nggak bisa qanaah? Karena fokusnya rezeki itu materi. Lah kesehatan yang kita miliki, kelonggaran waktu yang kita miliki, ketenangan
hidup kita semuanya itu termasuk bagian daripada rezeki. Bagian daripada rezeki, begitu. Makanya itu juga harus disyukuri. Dan orang itu kalau bisa mensyukuri yang sedikit nanti Allah akan tambah. Orang qanaah itu karena qanaah kanzun la yafna. Qanaah itu adalah gudang kekayaan yang tidak akan hilang. Orang yang qanaah itu orang yang paling bahagia. Qanaah itu orang yang paling bahagia. Sekaya apapun seseorang kalau enggak qanaah dia enggak akan bahagia. Ada orang kaya raya, punya harta, Masya Allah berlimpah ruah. Tapi yang selalu dipikir gimana caranya nambah dan lain sebagainya. Akhirnya dia enggak bisa berbahagia. Tapi ada orang tiap dapat dikit merasa cukup. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lah kalau seperti itu sama Allah ditambah terus rezekinya. Ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang sedikit nanti kita baru dikasih yang banyak. Latihan qanaah kita tuh harus bisa bahagia dengan apa yang kita miliki. Nanti Allah akan memberikan rezeki apa yang belum kita miliki. Akhirnya nanti muncul nih ada orang-orang yang sudah berkomentar, Tuhan itu tidak ada. Buktinya ketika saya susah saya tidak dibantu. Dikira Tuhan dinas sosial sama dia. Tuhan itu bukan dinas sosial, bukan LSM Tuhan itu. Tuhan itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi, zat yang layak untuk disembah. Kok ketika susah tidak ada? Nah, kamu doa enggak? Kamu sholat enggak? Kamu nyembah beneran apa enggak? Karena kalau orang takwa itu Tuhan sudah menjanjikan. Orang yang bertakwa gimana? Yaj'allahu makhraja. Kalau dia itu ada masalah pasti Allah akan menyiapkan jalan keluar. Ini loh adanya Allah. Lah kamu enggak nyembah Allah. Tiba-tiba kalau kamu lagi susah, Tuhan kenapa tidak ada? Orang-orang soleh itu sering kalau ketemu kan mesti nanya kabar ya. Gimana kabarmu? Itu dari zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu pernah berjumpa dengan seseorang. Nabi nanya, kaifa asbahta? Gimana kabarmu? Bi khairin. Bi khairin itu maksudnya baik. Nabi bilang lagi, kaifa asbahta? Bi khairin, baik. Sampai akhirnya orang itu jawab, bi khairin ahmadullah wa ashkuru. Saya baik, saya memuji Allah dan saya bersyukur kepada Allah. Nabi, lah ini yang saya harapkan dari kamu tuh begini. Makanya kalau kita tanya, kita jawab, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Itu kalau ibu-ibu niat nunjukkan syukurnya sama Allah, bukan niat basa-basi loh ya. Nah kalau niatnya nunjukkan syukur sama Allah, maka seketika itu juga kita jadi orang yang layak mendapatkan tambahan nikmat. Enak apa enggak? Dan terkenal ayahnya Imam Ghazali ini melazimi majelisnya para ulama. Beliau tuh kalau sudah datang ke tempatnya ulama yang ngajar fikih, selesai ngajar beliau doa, ya Allah saya gak bisa jadi orang alim kayak begitu. Semoga anak saya nanti menjadi orang yang alim. Nanti kalau datang ke tempatnya para ulama yang ahli tasawuf, doa lagi, ya Allah semoga anak saya menjadi ahli tasawuf. Nanti kalau datang ke tempatnya ulama yang ahli ceramah, beliau doa lagi, ya Allah semoga anak saya menjadi orang yang ahli ceramah. Hingga akhirnya beliau punya kedua orang putra, yang satu Imam Ghazali yang gak kita ragukan lagi kehebatannya, yang kedua namanya Ahmad. Kalau Imam Ghazali itu fokus ngajar dan menulis kitab, Ahmad saudaranya adalah seorang penceramah ulum. Jadi doa ayahnya Imam Ghazali dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Punya guru Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, beliau menyatakan yang dimaksud orang yang ahli bersyukur itu bukan orang mensyukuri apa yang dia dapat, namun orang yang bisa mensyukuri apa yang tidak dia dapat. Aneh ini ya. Jadi Anda misalkan ya daftar PNS, melewati sekian macam ujian, doa sudah dan lain sebagainya, ternyata hasilnya belum diterima. Itu ngeluh apa syukur? Harusnya kata beliau itu syukur. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang Allah beri itu berarti ada kebaikan untuk kita. Yang Allah cegah berarti kalau sampai itu terjadi itu yang gak baik. Jadi ketika Allah mencegah kita dari sesuatu yang mungkin kita inginkan, di situ ada kebaikan.
Di situ ada kebaikan.